Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah LA Official. Bayangkan kamu dihina setiap hari, diremehkan hanya karena pekerjaanmu sederhana, dibilang tidak pantas, tidak selevel, bahkan dianggap tidak punya masa depan. Inilah kisah Sinta, seorang wanita yang hanya dikenal sebagai penjual cendol di pinggir jalan. Hidupnya sederhana, penuh kerja keras, tapi dipenuhi luka karena hinaan dari orang yang seharusnya itu adalah keluarganya sendiri. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaannya, Sinta menyimpan sebuah rahasia besar loh. Sebuah rahasia yang akan membuat semua orang yang pernah meremehkannya terdiam tanpa kata. Dari dihina sebagai hanya tukang cendol, hingga berdiri sebagai sosok yang sebenarnya tidak pernah mereka bayangkan. Apa yang terjadi saat kebenaran terungkap dan bagaimana akhir dari cerita mereka? Simak cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Kisah LA Official. Yuk kita mulai ceritanya. Aku dihina hanya tukang cendol biasa oleh ibu mertuaku. Ku tunjukkan bahwa aku adalah owner cafe yang sering ibu mertuaku datangi untuk acara arisan dengan teman-temannya. Lalu ku tinggalkan keluarga matre itu. Kehidupan sederhana Sinta. Di pinggir kota yang mulai ramai oleh kendaraan dan bangunan baru, Sinta menjalani hari-harinya dengan cara yang sangat sederhana. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, ia sudah bersiap di gerobak kecilnya, meracik cendol dengan telaten. Es batu digerus, santan disiapkan, gula merah dicairkan. Semuanya ia lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Suara khas sendok bertemu gelas menjadi tanda bahwa hari telah dimulai. Bagi sebagian orang yang lewat, Sinta hanyalah penjual cendol di pinggir jalan. Tidak lebih dari itu. Mereka lewat sambil tergesa, kadang melirik sekilas, lalu pergi tanpa benar-benar memperhatikan siapa dia. Namun Sinta tidak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa dengan tatapan yang meremehkan, dengan kalimat singkat yang kadang terdengar tanpa sengaja namun menusuk hati. Ah, cuma jualan cendol. Di antara pelanggan, Sinta dikenal ramah. Ia selalu tersenyum, bahkan kepada mereka yang tidak membalas senyumnya. Suaranya lembut saat menyapa, dan tangannya selalu sigap melayani. Ada yang datang hanya untuk minum cendol, tapi pulang dengan suasana hati yang lebih ringan karena sikapnya. Meski begitu, di balik senyum itu, Sinta menyimpan kehidupan yang tidak banyak orang ketahui. Ia tinggal sendiri di sebuah kamar kecil sederhana yang tidak jauh dari tempat jualannya. Dindingnya tipis, perabotnya tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Setiap malam, setelah semua gelas dicuci dan gerobak dibersihkan, Sinta duduk diam sejenak. Ia menghitung hasil hari itu, mencatat dengan rapi, lalu menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada kebisingan, hanya kesunyian yang sudah menjadi teman lamanya. Namun dalam kesederhanaan itu, Sinta punya satu hal yang tidak dimiliki banyak orang, keteguhan. Ia percaya bahwa hidupnya tidak akan selamanya seperti ini. Bahwa suatu hari, sesuatu akan berubah, meski ia sendiri belum tahu bagaimana caranya. Dan tanpa ia sadari, kehidupan sederhana itu adalah awal dari cerita besar yang akan mengubah segalanya. Pertemuan dengan Arga. Hari itu seperti biasa. Jalanan di depan gerobak Sinta mulai ramai menjelang siang. Panas matahari membuat udara terasa lengket, dan suara kendaraan tak pernah benar-benar berhenti. Sinta tetap berdiri di tempatnya, melayani satu persatu pembeli dengan sabar. Di antara keramaian itu, datang seorang pria muda bernama Arga. Penampilannya rapi, cara bicaranya tenang, dan ada aura berbeda yang langsung terlihat dari sikapnya. Ia bukan tipe orang yang terburu-buru seperti pelanggan lainnya. Ia berdiri sejenak di depan gerobak, memperhatikan Sinta yang sedang meracik cendol. Cendol satu, yang biasa, ucap Arga singkat. Sinta mengangguk tanpa banyak bicara. Tangannya bergerak cepat, seperti sudah hafal pesanan itu.
Dalam beberapa menit, segelas cendol dingin berpindah tangan. "Silakan," kata Sinta sambil tersenyum kecil. Arga menerima gelas itu, lalu duduk di bangku kecil di dekat gerobak. Ia tidak langsung pergi seperti pelanggan lain. Ia justru menikmati minumannya perlahan, sesekali melirik Sinta yang masih sibuk melayani pembeli lain. Hari itu tidak berhenti di satu kunjungan saja. Esoknya, Arga datang lagi. Lusa juga sama. Bahkan tanpa sadar, kedatangannya menjadi rutinitas yang tidak ia rencanakan. Sinta awalnya tidak terlalu memperhatikan. Baginya, Arga hanyalah pelanggan biasa yang kebetulan sering membeli cendol. Namun ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Arga sering menunggu, bukan hanya membeli lalu pergi. Kadang ia bertanya hal-hal kecil. Tentang cuaca, tentang kesibukan Sinta, atau sekadar komentar ringan tentang rasa cendol. "Capek nggak kerja sendirian setiap hari?" tanya Arga suatu sore. Sinta hanya tersenyum tipis. "Sudah biasa." Jawaban singkat itu justru membuat Arga semakin penasaran. Ada sesuatu dalam diri Sinta yang tidak ia temukan pada orang lain. Kesederhanaan yang tidak dibuat-buat, dan keteguhan yang tenang. Dari obrolan singkat itu, percakapan mereka mulai mengalir lebih panjang dari hari ke hari. Tidak lagi sekadar transaksi jual-beli, tapi mulai ada percakapan kecil yang perlahan menjadi kebiasaan. Tanpa mereka sadari, gerobak cendol itu bukan hanya tempat jualan lagi. Ia menjadi titik awal sebuah hubungan yang tumbuh pelan-pelan, di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak pernah berhenti bergerak. Cinta yang tidak seimbang. Kedekatan Arga dan Sinta yang awalnya sederhana, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Arga mulai menyadari bahwa dirinya menantikan momen-momen kecil itu. Momen saat ia berdiri di depan gerobak cendol, melihat Sinta bekerja dengan tenang, tanpa dibuat-buat, tanpa topeng. Bagi Arga, Sinta berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui di lingkarannya. Tidak ada basa-basi berlebihan, tidak ada sikap yang dibuat demi terlihat menarik. Sinta hanya menjadi dirinya sendiri, dan justru itu yang membuat Arga jatuh hati. Namun perasaan itu tidak tumbuh dalam ruang yang tenang. Di rumahnya, Arga hidup dalam lingkungan yang menjunjung tinggi status dan penampilan. Segala sesuatu diukur dari latar belakang, dari pekerjaan, dari keseimbangan keluarga. Dan ketika nama Sinta mulai disebut dalam percakapan kecil Arga, suasana langsung berubah. "Sinta itu siapa?" tanya Laras suatu malam, ketika Arga tanpa sengaja menyebut nama itu. Arga sempat diam. "Teman." Jawaban itu tidak cukup. Laras langsung menangkap ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika akhirnya Arga jujur bahwa Sinta adalah penjual cendol di pinggir jalan, wajah Laras langsung berubah dingin. "Arga," ucapnya tajam, "jangan bilang kamu serius dengan orang seperti itu." Kalimat itu sederhana, tapi berat. Seolah sudah ada batas yang tidak boleh dilewati. Arga mencoba menjelaskan bahwa Sinta berbeda, bahwa Sinta tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi semakin ia membela, semakin besar penolakan yang ia dapatkan. "Dia hanya pedagang kecil," lanjut Laras, meremehkan tanpa ragu. "Kita ini bukan keluarga sembarangan." Sejak saat itu, Arga mulai merasakan tekanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Antara perasaannya yang tumbuh jujur, dan tuntutan keluarga yang tidak memberi ruang untuk pilihan berbeda. Di sisi lain, Sinta tidak pernah tahu betapa rumitnya dunia Arga. Ia tetap menjalani hidup seperti biasa, melayani pelanggan, tersenyum, dan menjaga kesederhanaannya. Arga mulai sadar, cintanya tidak berdiri di tempat yang seimbang. Di satu sisi ada ketulusan yang tumbuh tanpa syarat. Di sisi lain ada tembok besar bernama pandangan keluarga yang terus menekan. Namun semakin ia mencoba menjauh, semakin ia justru merasa tidak bisa benar-benar pergi. Restu yang dipaksakan. Keputusan Arga untuk menikahi Sinta bukanlah keputusan yang lahir dengan mudah. Ia tahu sejak awal bahwa jalan yang ia pilih akan penuh tekanan, terutama dari keluarganya sendiri. Namun perasaannya sudah terlalu jauh untuk kembali hanya karena penolakan.
Di rumahnya, suasana saat itu terasa tegang. Laras sejak awal sudah menunjukkan penolakan yang keras. Bagi Laras, Sinta bukanlah pilihan yang pantas untuk Arga. Bukan karena siapa Sinta sebagai pribadi, tetapi karena latar belakangnya yang dianggap tidak sepadan. Arga, kamu benar-benar mau merendahkan diri sampai sejauh itu? Suara Laras terdengar dingin saat membicarakan Sinta. Arga tidak menjawab dengan emosi. Ia hanya menatap lurus, mencoba tetap tenang. Aku tidak merendahkan diri. Aku hanya memilih orang yang aku percaya. Kalimat itu justru membuat Laras semakin tidak terima. Baginya, pilihan Arga adalah bentuk pembangkangan terhadap nilai yang ia pegang selama ini. Namun Arga sudah mantap. Sementara itu, Sinta tidak pernah memaksa apapun. Ia hanya menerima Arga dengan segala situasi yang datang bersama hubungan mereka. Ia tahu bahwa dunia Arga tidak sederhana, tetapi ia juga tidak ingin menjadi sumber masalah. Hari pernikahan itu akhirnya tetap terjadi, meski tanpa restu penuh dari Laras. Suasana tidak hangat seperti pernikahan pada umumnya. Ada jarak yang terasa sejak awal, seperti dinding tak terlihat yang membagi dua sisi ruangan. Sinta berdiri di samping Arga dengan tenang. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada sorotan yang meriah. Hanya sebuah keputusan yang sudah diambil, meski tidak disambut oleh semua pihak. Laras hadir, tetapi sikapnya dingin. Tatapannya pada Sinta tidak pernah benar-benar berubah sejak pertama kali. Bagi Laras, pernikahan itu bukan akhir yang bahagia, melainkan awal dari sesuatu yang ia anggap sebagai kesalahan. Arga tahu itu. Sinta pun merasakannya. Namun di tengah ketegangan itu, Arga tetap menggenggam tangan Sinta dengan kuat. Seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pilihannya adalah benar, meski dunia di sekelilingnya belum tentu setuju. Pernikahan itu bukan tentang diterima atau tidak diterima. Bagi Arga, itu adalah tentang keberanian memilih jalan sendiri, meski harus berjalan di atas penolakan yang tidak pernah benar-benar hilang. Tinggal bersama yang penuh tekanan. Setelah pernikahan itu, Sinta mulai menjalani hidup baru di rumah Arga. Bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai orang asing, tetapi sebagai istri yang berusaha menyesuaikan diri di lingkungan yang sejak awal tidak benar-benar menerimanya. Rumah itu besar, rapi, dan penuh aturan tak tertulis. Setiap sudutnya terasa seperti memiliki standar yang harus diikuti. Bagi Sinta, semuanya terasa berbeda jauh dari kehidupan sederhananya dulu di dekat gerobak cendol. Hari-hari awal ia jalani dengan tenang. Sinta tetap menjaga sikapnya, tetap bangun pagi, membantu pekerjaan ringan, dan berusaha tidak menimbulkan masalah. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Arga, meski ia tahu keberadaannya tidak sepenuhnya disambut hangat. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Laras mulai menunjukkan sikap yang semakin jelas. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tetapi sindiran yang halus namun tajam. Kata-katanya sering terdengar ringan, tapi maknanya berat. Biasanya orang yang terbiasa di jalanan memang kurang paham soal kerapian, ucap Laras suatu pagi, sambil melirik Sinta yang sedang merapikan meja. Sinta hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan cara bicara seperti itu, meski tetap terasa menusuk. Di lain waktu, saat Sinta membantu di dapur, Laras kembali melontarkan komentar. Memang beda ya, kalau dari pekerjaan sederhana, katanya sambil menekankan kata terakhir. Sinta menarik napas pelan. Ia tidak membalas, tidak juga menunjukkan emosi. Ia memilih menunduk dan tetap melanjutkan apa yang sedang ia lakukan. Arga sebenarnya menyadari semua itu. Ia melihat bagaimana Sinta mulai lebih sering diam, bagaimana senyumnya tidak lagi sering muncul seperti dulu. Tapi setiap kali ia mencoba menengahi, situasi justru semakin rumit. Dia hanya perlu menyesuaikan diri, kata Laras tegas ketika Arga mencoba berbicara. Di sisi lain, Sinta tidak pernah meminta pembelaan berlebihan. Ia tidak ingin Arga terus berada di tengah pertentangan antara dirinya dan ibunya. Maka ia memilih bertahan dengan caranya sendiri, tenang, sabar, dan tidak banyak bicara. Namun di balik sikap itu, ada tekanan yang terus mengendap. Setiap sindiran, setiap tatapan, setiap kalimat kecil yang merendahkan, perlahan mengikis kenyamanan yang pernah ia rasakan. Rumah itu bukan tempat yang sepenuhnya ia miliki. Dan Sinta mulai menyadari,
tinggal bersama bukan selalu berarti diterima bersama. Hinaan yang terus berulang. Hari-hari di rumah itu mulai terasa berbeda bagi Sinta. Bukan karena perubahan besar yang terlihat jelas, tetapi karena hal-hal kecil yang terus berulang, kalimat singkat, nada bicara, dan cara pandang yang tidak pernah benar-benar berubah. Laras semakin tidak menyembunyikan pendapatnya tentang Sinta, terutama ketika ada orang lain di sekitarnya. Seolah semakin banyak saksi, semakin bebas pula ia melontarkan kata-kata yang merendahkan. Suatu siang, beberapa tamu datang ke rumah untuk acara kecil yang diadakan Laras. Sinta berada di dapur, membantu menyiapkan minuman dan makanan ringan tanpa banyak terlihat. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, cukup menjalankan perannya dengan tenang. Namun ketenangan itu kembali terusik ketika suara Laras terdengar dari ruang tengah. Kalau di rumah ini, kami memang terbiasa dengan standar yang rapi, ucap Laras sambil tersenyum kepada para tamu. Tidak seperti orang yang cuma pernah kerja jadi tukang cendol biasa. Kalimat itu membuat gerakan Sinta berhenti sesaat. Tangannya yang sedang menuang air sempat terdiam di udara. Tukang cendol biasa. Kata-kata itu diucapkan dengan ringan, tetapi dampaknya tidak ringan sama sekali. Sinta menarik napas pelan, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata apapun. Ia sudah memahami satu hal. Di rumah ini, membalas tidak akan mengubah apapun. Di luar dapur, Laras melanjutkan ceritanya seolah tidak ada yang salah. Beberapa tamu hanya tersenyum canggung, tidak benar-benar tahu harus merespons bagaimana. Sementara itu, Arga yang berada tidak jauh dari situ hanya terdiam. Ia mendengar semuanya, tapi memilih tidak langsung bereaksi. Ada konflik yang terus terjadi di dalam dirinya, antara ingin membela Sinta, dan tekanan yang tidak pernah benar-benar hilang dari keluarganya. Namun bagi Sinta, yang paling menyakitkan bukan hanya ucapan itu diucapkan, melainkan fakta bahwa itu diulang-ulang, seolah menjadi label yang sengaja ditempelkan tanpa henti. Hari itu tidak berhenti di satu kejadian saja. Di kesempatan lain, saat ada pertemuan berbeda, Laras kembali menyebut hal yang sama, dengan nada yang sama pula. Dia itu ya, memang latar belakangnya hanya tukang cendol. Lagi. Dan lagi. Sinta mulai memahami bahwa ini bukan sekadar ucapan spontan. Ini adalah cara Laras menunjukkan siapa yang dianggap lebih tinggi, dan siapa yang selalu akan ditempatkan lebih rendah. Namun Sinta tetap tidak banyak bicara. Ia memilih bertahan dengan tenang, meski di dalam dirinya perlahan muncul sesuatu yang mulai berubah, bukan kemarahan yang meledak, tetapi kesadaran bahwa ia tidak bisa terus berada di tempat yang sama selamanya. Sinta tetap diam. Hari-hari berikutnya di rumah itu berjalan seperti biasanya, tapi bagi Sinta, semuanya terasa semakin berat. Hinaan yang sebelumnya hanya sesekali, kini menjadi bagian dari rutinitas yang tidak bisa dihindari. Namun di tengah semua itu, Sinta memilih satu sikap yang sama. Diam. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal. Ia tidak ingin terlihat mengeluh atau melemah. Ia merapikan rumah, membantu pekerjaan kecil yang bisa ia lakukan, dan menjaga semuanya tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam tindakannya, meski hatinya mulai sering terasa sesak. Laras masih sama. Setiap kali ada kesempatan, selalu ada kalimat yang merendahkan. Kadang di depan Arga, kadang di depan orang lain. Namun Sinta tidak pernah membalas, tidak pernah mengangkat suara, bahkan tidak pernah menunjukkan kemarahan yang jelas. Bagi Sinta, diam bukan berarti kalah. Diam adalah caranya bertahan. Arga mulai memperhatikan perubahan itu. Ia melihat Sinta yang semakin jarang tersenyum, semakin sedikit berbicara, dan lebih sering menghindari percakapan panjang di rumah. Tapi setiap kali Arga bertanya, Sinta hanya menjawab singkat, "Aku baik-baik saja." Jawaban yang terdengar sederhana, tapi Arga tahu itu tidak sepenuhnya benar. Suatu hari, Arga mencoba mengajak Sinta berbicara lebih dalam. "Kamu nggak harus terus diam kalau ibu ngomong begitu," kata Arga pelan. Sinta menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kalau aku membalas, apa akan berubah?" Arga terdiam. Sinta melanjutkan, "Aku hanya ingin rumah ini tetap tenang." Jawaban itu membuat Arga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di satu sisi, ia mengagumi ketenangan Sinta. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa ada beban yang tidak seharusnya ditanggung sendirian.
Sementara itu, Sinta terus menjalani hari-harinya dengan cara yang sama. Ia bekerja, membantu, dan menjaga diri tetap kuat meski tidak terlihat. Namun di balik diamnya, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Bukan dendam, bukan kemarahan, tetapi kesadaran bahwa ketenangan yang ia jaga selama ini mulai memiliki batas. Dan tanpa disadari siapapun, diam Sinta bukan lagi sekadar sikap bertahan, melainkan tanda bahwa ia sedang mengumpulkan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Rahasia yang belum terungkap. Di balik kehidupan Sinta yang terlihat tenang dan penuh kesabaran di rumah Arga, ada satu bagian hidup yang tidak pernah diketahui siapapun, bahkan oleh Arga sendiri. Sinta memiliki dunia lain. Sebuah dunia yang tidak pernah ia bawa pulang, tidak pernah ia ceritakan, dan tidak pernah ia jadikan pembelaan atas semua hinaan yang ia terima. Di sisi lain kota, jauh dari gerobak cendol masa lalunya, berdiri sebuah kafe besar yang ramai setiap malam. Tempat itu dikenal rapi, modern, dan selalu penuh pengunjung. Banyak orang datang tanpa tahu siapa yang sebenarnya berada di balik semua itu. Dan di balik kafe itu, ada Sinta. Bersama Vino, seorang rekan yang sejak awal memahami kerja keras dan ketekunan Sinta, ia diam-diam mengelola tempat tersebut. Vino mengurus banyak hal di lapangan, sementara Sinta menjadi otak di balik konsep, pengambilan keputusan, dan arah perkembangan kafe itu. Tidak ada yang mencurigai Sinta. Di mata orang-orang kafe itu, ia hanya sesekali terlihat datang, tidak menonjol, tidak menunjukkan status apapun. Ia sengaja menjaga itu tetap seperti rahasia yang tertutup rapat. Sinta tidak ingin dunia itu bersinggungan dengan kehidupannya di rumah Arga. Ia tidak ingin statusnya menjadi alasan, pembelaan, atau senjata. Ia ingin dilihat apa adanya di rumah itu, meski justru sering diremehkan. Suatu malam, setelah semua urusan kafe selesai, Vino berdiri di dekat meja kerja. "Kamu yakin mau terus begini?" tanya Vino. Sinta tidak langsung menjawab. Ia menatap layar laporan keuangan dengan tenang. "Aku belum butuh orang tahu siapa aku," jawabnya akhirnya. Vino menghela napas pelan. "Tapi kamu di sana, diperlakukan seperti bukan siapa-siapa." Sinta terdiam sejenak, lalu menutup laptopnya. "Aku tahu." Jawaban itu singkat, tapi mengandung sesuatu yang dalam. Rahasia itu tetap ia simpan rapat-rapat. Bahkan ketika hari-harinya di rumah Arga semakin berat, Sinta tidak pernah sekalipun menjadikan kafe itu sebagai alasan untuk membalas atau menunjukkan siapa dirinya. Bagi Sinta, rahasia itu bukan untuk dipamerkan. Itu adalah bukti bahwa ia mampu berdiri sendiri, tanpa harus menjelaskan apapun kepada orang yang meremehkannya. Namun tanpa ia sadari, rahasia yang ia simpan terlalu lama itu suatu saat akan menemukan waktunya untuk terbuka. Kafe yang sering dikunjungi Laras. Kafe itu semakin dikenal sebagai tempat favorit untuk berkumpul. Suasananya nyaman, pelayanannya rapi, dan menunya selalu konsisten. Banyak orang datang untuk sekadar minum kopi, berdiskusi, atau mengadakan pertemuan kecil. Termasuk Laras. Tanpa pernah mengetahui apapun, Laras dan teman-teman arisannya mulai menjadikan kafe itu sebagai tempat rutin mereka berkumpul. Mereka menyukai suasananya yang dianggap kelas atas, cocok dengan citra yang mereka banggakan. Setiap kali datang, Laras selalu duduk di area terbaik. Ia berbicara dengan percaya diri, membahas banyak hal, dan tidak jarang tetap membawa nada merendahkan ketika membicarakan orang lain. "Tempat ini memang beda," ucap Laras suatu hari sambil melihat sekeliling. "Tidak seperti tempat-tempat biasa yang asal saja." Ia tidak tahu bahwa setiap sudut kafe itu justru dibangun dengan ketelitian tinggi oleh orang yang selama ini ia remehkan. Sementara itu, Sinta berada di balik layar. Ia tidak pernah tampil sebagai pemilik di hadapan pengunjung, apalagi di depan Laras. Jika sesekali ia datang, Sinta hanya terlihat seperti bagian dari staf manajemen yang mengawasi operasional. Tidak ada yang mencurigai apapun. Dan itu memang sengaja dibiarkan begitu. Vino beberapa kali melihat Laras datang. Ia mengenal situasi itu, tapi tetap mengikuti arahan Sinta untuk tidak mengubah apapun. "Kamu yakin dia tidak akan curiga?" tanya Vino suatu malam. Sinta hanya menjawab pelan, dia tidak akan pernah berpikir ke arah itu. Dan benar saja, Laras sama sekali tidak menghubungkan kafe itu dengan Sinta.
Di matanya, Sinta hanyalah menantu yang ia anggap rendah, tidak mungkin memiliki hubungan apapun dengan tempat yang ia kagumi itu. Ironisnya, setiap kali Laras duduk di kafe tersebut, ia merasa puas dengan pilihan tempatnya sendiri, sambil tetap melontarkan cerita-cerita tentang standar hidup dan kelas keluarga. Padahal tanpa ia sadari, tempat yang ia banggakan itu berdiri di atas kerja keras orang yang selama ini ia hina. Sinta melihat semuanya dari kejauhan, tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak marah, tidak juga tersenyum puas. Ia hanya mencatat dalam hati, bahwa kebenaran tidak selalu perlu diumumkan cepat. Kadang, kebenaran hanya menunggu waktu yang tepat untuk berdiri sendiri. Perlakuan berbeda di dunia lain. Di dalam kafe itu, Sinta menjalani peran yang sangat berbeda dari siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai pemilik. Tidak ada yang memanggilnya owner. Tidak ada pula yang mengetahui bahwa setiap keputusan besar berawal darinya. Di sana, Sinta hanya dikenal sebagai manajer lapangan. Perannya sederhana di mata orang lain, mengawasi operasional, memastikan pelayanan berjalan baik, dan membantu tim jika ada masalah. Ia sering terlihat berjalan dari satu meja ke meja lain, berbicara dengan staf, sesekali mengecek dapur, dan memastikan semuanya berjalan sesuai standar. Namun sikap orang-orang di kafe itu sangat berbeda dibandingkan dengan yang ia terima di rumah Arga. Di sini, Sinta dihormati. Setiap staf menyapanya dengan sopan. Mereka mendengarkan arahannya, mengikuti keputusannya, dan tidak pernah meremehkan apa yang ia lakukan. Bagi mereka, Sinta adalah sosok yang tegas, tenang, dan bisa diandalkan. Semua sudah siap untuk malam ini, kata salah satu staf suatu hari. Sinta mengangguk. Pastikan pelayanan tetap konsisten. Jangan sampai ada yang merasa diabaikan. Cara bicaranya jelas, tidak bertele-tele, dan penuh kendali. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Di sisi lain, Vino sering memperhatikan bagaimana Sinta berinteraksi dengan tim. Ia tahu betul bahwa Sinta bisa saja mengambil posisi lebih tinggi secara terbuka, tapi ia memilih tetap berada di balik peran itu. Kamu terlalu menyembunyikan diri, ujar Vino suatu malam. Sinta hanya tersenyum tipis. Yang penting semuanya berjalan dengan baik. Di dunia kafe itu, tidak ada yang menyebut Sinta tukang cendol. Tidak ada sindiran, tidak ada tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah rasa hormat yang muncul karena kemampuan, bukan karena latar belakang. Ironisnya, di tempat inilah Sinta justru dihargai sebagai seseorang yang berpengaruh, meski tanpa gelar yang terlihat. Sinta menjalani dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia dianggap tidak berarti. Di sisi lain, ia menjadi sosok penting yang menentukan arah sebuah usaha besar. Namun ia tetap memilih untuk diam. Karena bagi Sinta, perbedaan itu bukan sesuatu yang harus ia jelaskan, setidaknya belum. Arga mulai berubah. Perubahan Arga tidak terjadi dalam satu malam. Ia datang perlahan, hampir tidak terasa, seperti kebiasaan kecil yang awalnya dianggap sepele, lalu menjadi sesuatu yang menetap. Awalnya, Arga masih berusaha bersikap seperti dulu. Ia masih sesekali membela Sinta, masih mencoba menjaga suasana tetap seimbang di antara Sinta dan Laras. Namun tekanan yang terus datang dari rumah membuatnya mulai lelah. Setiap hari, Arga mendengar hal yang sama. Tentang standar keluarga, tentang pilihan yang salah, tentang masa depan yang dipertaruhkan. Semua itu terus diulang oleh Laras, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi Arga untuk berpikir berbeda. Tanpa disadari, kata-kata itu mulai memengaruhi cara pandangnya. Suatu malam, saat Sinta sedang merapikan meja, Arga melihatnya sekilas. Tidak ada yang salah dengan apa yang Sinta lakukan. Namun entah mengapa, Arga mulai melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang ia kagumi, tetapi sebagai seseorang yang tidak sejalan dengan dunianya. Kamu nggak capek terus begini? Tanya Arga tiba-tiba. Sinta menoleh. Maksudnya? Ya, pekerjaan kamu, jawab Arga. Nada suaranya terdengar datar. Kamu nggak pernah kepikiran untuk melakukan sesuatu yang lebih. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi Sinta, ada sesuatu yang berubah dari cara Arga mengatakannya. Aku sudah melakukan apa yang aku bisa,
jawab Sinta pelan. Arga menghela napas. Aku cuma merasa, mungkin kamu bisa menyesuaikan diri sedikit. Kata, menyesuaikan diri, terdengar seperti permintaan, tapi juga seperti tekanan. Sejak saat itu, sikap Arga mulai berbeda. Ia tidak lagi secara terang-terangan membela Sinta ketika Laras melontarkan sindiran. Bahkan dalam beberapa momen, Arga mulai ikut memberikan komentar kecil yang sebelumnya tidak pernah ia ucapkan. Ya, mungkin ibu benar juga, katanya suatu kali, tanpa melihat langsung ke arah Sinta. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk mengubah banyak hal. Sinta tidak langsung bereaksi. Ia hanya diam, seperti biasanya. Namun kali ini, diamnya terasa berbeda. Bukan lagi sekadar menahan, tetapi mulai menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi satu orang. Orang yang dulu berdiri di sampingnya, perlahan mulai bergeser. Arga mungkin tidak menyadari sepenuhnya perubahan itu. Tapi bagi Sinta, semuanya terlihat jelas. Cara bicara, cara memandang, hingga keputusan untuk tidak lagi berdiri di sisinya. Semuanya menjadi tanda bahwa sesuatu dalam diri Arga telah berubah. Dan perubahan itu, perlahan, mulai menciptakan jarak yang tidak terlihat di antara mereka. Luka yang disimpan Sinta. Hari-hari di rumah itu masih berjalan seperti biasa, tetapi bagi Sinta, semuanya terasa berbeda. Bukan karena ada perubahan besar yang terlihat, melainkan karena hal-hal kecil yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi asing. Sinta mulai merasa seperti orang luar di tempat yang seharusnya ia sebut rumah. Langkahnya semakin pelan, suaranya semakin jarang terdengar. Ia tidak lagi banyak berbicara, bahkan untuk hal-hal sederhana. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia mulai merasa setiap kata yang keluar seolah tidak memiliki tempat. Arga yang dulu sering mengajaknya berbicara kini lebih banyak diam. Jikapun ada percakapan, semuanya terasa singkat dan tanpa kedalaman. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu membuat Sinta merasa diterima. Suatu malam, mereka duduk dalam satu ruangan yang sama, tapi terasa seperti berada di dunia yang berbeda. Tidak ada percakapan, hanya suara jam dinding yang terdengar jelas di antara keheningan. Sinta menatap Arga sejenak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya memilih diam. Ada banyak hal yang ingin ia ungkapkan, tentang perasaan yang mulai berubah, tentang luka yang terus bertambah, tentang rasa lelah yang semakin sulit disembunyikan. Namun semua itu tetap ia simpan sendiri. Bukan karena tidak berani, tetapi karena ia mulai merasa tidak ada lagi ruang untuk didengar. Di sisi lain, Laras tetap dengan sikapnya yang sama. Sindiran masih ada, tatapan merendahkan tidak pernah hilang. Namun kali ini, Sinta tidak lagi bereaksi dalam hati seperti sebelumnya. Ia tidak marah. Ia tidak juga merasa ingin membalas. Yang ada hanyalah rasa kosong yang perlahan mengisi dirinya. Setiap hari, Sinta menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, membantu, menjaga semuanya tetap berjalan. Tapi di dalam dirinya, ada jarak yang semakin lebar antara siapa dirinya sekarang dan siapa dirinya dulu. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat untuk kembali. Dan Sinta mulai menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Bahwa seseorang bisa tetap berada di dalam sebuah hubungan, namun perlahan kehilangan rasa memiliki di dalamnya. Luka itu tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak pernah ia ceritakan. Tapi justru karena itulah, luka itu semakin dalam. Pengkhianatan emosional. Hari itu, suasana rumah kembali dipenuhi oleh tamu-tamu Laras. Tawa terdengar dari ruang tengah, diiringi percakapan ringan yang sesekali berubah menjadi pembicaraan tentang kehidupan orang lain. Sinta, seperti biasa, memilih berada di belakang, menyiapkan minuman, memastikan semuanya berjalan tanpa kekurangan. Ia sudah terbiasa dengan peran itu. Namun yang belum pernah benar-benar ia terbiasa adalah apa yang terjadi setelahnya. Kalau bicara soal kualitas hidup, suara Laras terdengar jelas di antara tamu-tamunya.
memang harus dilihat dari latar belakangnya juga. Tidak semua orang bisa langsung naik kelas hanya karena menikah. Beberapa tamu saling melirik. Kalimat itu terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Sinta yang berdiri tidak jauh dari sana tetap diam. Tangannya masih memegang nampan, tapi langkahnya terhenti sejenak. Ia tahu arah pembicaraan itu. Dan seperti yang sudah ia duga. Ya, seperti menantu saya. Lanjut Laras tanpa ragu. Awalnya hanya tukang cendol biasa. Kata-kata itu kembali diucapkan. Sama seperti sebelumnya. Tidak berubah. Namun kali ini, yang membuatnya berbeda adalah siapa yang ada di sana. Arga berdiri di dekat Laras. Ia mendengar semuanya. Ia tahu persis kepada siapa kalimat itu ditujukan. Ia bahkan sempat menatap ke arah Sinta yang masih berdiri dengan diam. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Sinta tidak menunggu pembelaan besar. Tidak berharap Arga membantah panjang. Ia hanya berharap satu hal kecil, bahwa Arga akan mengatakan sesuatu. Apapun. Sebuah kalimat sederhana yang menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Namun itu tidak terjadi. Arga mengalihkan pandangannya. Tidak ada bantahan. Tidak ada teguran. Tidak ada satu kata pun. Seolah kalimat itu bukan sesuatu yang perlu diluruskan. Seolah Sinta memang pantas menerima semua itu. Sinta tetap berdiri di tempatnya, lalu melangkah pelan menuju meja tamu, meletakkan minuman satu persatu dengan sikap tenang. Tidak ada ekspresi marah, tidak juga tangisan. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang akhirnya runtuh. Bukan karena hinaan itu sendiri, karena itu sudah terlalu sering ia dengar. Melainkan karena kali ini, orang yang seharusnya berdiri di sisinya memilih untuk diam. Dan diam itu terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Sejak saat itu, Sinta tidak lagi menunggu. Ia tidak lagi berharap Arga akan berubah, atau suatu hari akan membela. Karena dalam satu momen itu, Sinta akhirnya memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bahwa kehilangan seseorang tidak selalu terjadi saat mereka pergi. Tetapi bisa terjadi saat mereka memilih untuk tidak lagi berdiri di sampingmu. Keputusan besar Sinta. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tamu, tidak ada percakapan, bahkan langkah kaki di dalam rumah pun terdengar samar. Sinta duduk sendiri di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela yang sedikit terbuka. Angin masuk perlahan, tapi tidak mampu mengusir sesak yang ia rasakan. Untuk pertama kalinya, Sinta tidak hanya menahan. Ia mulai berpikir. Bukan lagi tentang bagaimana bertahan, melainkan tentang kemungkinan untuk pergi. Semua yang terjadi selama ini berputar kembali di pikirannya. Kata-kata Laras yang terus berulang, tatapan merendahkan yang tidak pernah hilang, dan yang paling membekas, diamnya Arga di saat yang paling ia butuhkan. Sinta menarik napas panjang. Ia mencoba jujur pada dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini ia hindari. Apakah aku masih punya tempat di sini? Pertanyaan itu tidak ia ucapkan keras-keras, tapi jawabannya terasa jelas di dalam hati. Hari-hari yang ia jalani bukan lagi tentang membangun kehidupan bersama. Yang ada hanyalah bertahan di lingkungan yang tidak pernah benar-benar menerima dirinya. Sinta berdiri pelan, berjalan keluar kamar, lalu melihat sekeliling rumah itu. Semua terlihat sempurna, rapi, besar, dan teratur. Tapi tidak ada satu sudut pun yang terasa seperti miliknya. Ia kembali masuk ke kamar dan duduk di lantai, bersandar pada dinding. Tangannya menggenggam erat, seolah sedang menahan sesuatu yang akhirnya ingin keluar. Bukan tangisan, bukan amarah, melainkan keputusan. Di tempat lain, dunia Sinta berjalan berbeda. Ia tahu dirinya mampu berdiri sendiri. Ia tahu ia tidak bergantung pada siapapun untuk menjalani hidupnya. Namun selama ini, ia tetap bertahan karena satu hal, harapan.
Harapan bahwa semuanya bisa berubah. Tapi malam itu, harapan itu mulai memudar. Sinta menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan pandangan yang lebih tenang. Bukan tenang karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena ia mulai menerima kenyataan yang selama ini ia tolak. Bahwa tidak semua tempat layak untuk dipertahankan. Dan tidak semua hubungan harus terus dijalani jika hanya menyisakan luka. Untuk pertama kalinya, Sinta tidak lagi takut memikirkan hidup di luar rumah itu. Karena perlahan, ia mulai menyadari. Pergi bukan berarti kalah. Terkadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk tetap menghargai diri sendiri. Rencana pengungkapan. Malam itu, Sinta kembali berada di kafe. Suasana ramai seperti biasa. Lampu-lampu hangat menerangi setiap sudut ruangan, dan suara percakapan pengunjung memenuhi udara. Semua berjalan lancar, seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, Sinta tidak benar-benar fokus pada operasional. Pikirannya masih dipenuhi keputusan yang mulai ia bentuk sejak beberapa hari terakhir. Vino memperhatikan itu. "Kamu kelihatan beda," ucap Vino sambil berdiri di sampingnya, memperhatikan Sinta yang sedang menatap area pengunjung tanpa benar-benar melihat. Sinta tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas pelan. "Aku mulai berpikir untuk pergi," katanya akhirnya. Vino tidak terlihat terkejut. Seolah ia sudah menunggu kalimat itu sejak lama. "Sudah seharusnya," jawabnya singkat. Sinta menoleh sedikit. "Tapi aku nggak mau pergi tanpa menutup semuanya dengan jelas." Vino mengangguk pelan. Ia memahami maksud Sinta. "Kalau begitu, berhenti sembunyi," kata Vino tegas. "Tunjukkan siapa kamu sebenarnya." Sinta terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Selama ini, ia sengaja menyembunyikan identitasnya. Bukan karena takut, tetapi karena ia tidak ingin menjadikan status sebagai alat untuk membalas. Ia ingin diterima apa adanya, tanpa embel-embel apapun. Namun kenyataannya, yang ia terima justru sebaliknya. "Kalau kamu terus diam, mereka akan terus menganggap kamu tidak punya apa-apa," lanjut Vino. "Bukan soal membalas, tapi soal menempatkan dirimu di posisi yang seharusnya." Sinta menunduk sedikit, memikirkan kata-kata itu. Ia tahu Vino benar. Ini bukan lagi tentang membuktikan sesuatu kepada Laras atau Arga. Ini tentang menghentikan cara orang lain mendefinisikan dirinya. "Waktunya harus tepat," kata Sinta pelan. Vino tersenyum tipis. "Dan kamu sudah punya momen itu." Sinta langsung memahami maksudnya. Acara arisan. Tempat di mana Laras merasa paling nyaman. Tempat di mana ia sering menunjukkan standar hidupnya di depan orang lain. Dan yang paling penting, tempat itu adalah kafe milik Sinta sendiri. Sinta mengangkat pandangannya, kali ini lebih tegas. "Kalau aku lakukan, semuanya akan berubah," ucapnya. "Memang harus berubah," jawab Vino tanpa ragu. Keheningan sejenak menyelimuti mereka untuk pertama kalinya. Sinta tidak lagi memikirkan apakah ia siap atau tidak. Ia mulai memikirkan bagaimana semuanya akan dilakukan. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan balas dendam. Tapi dengan kebenaran yang akhirnya ditunjukkan pada waktunya. Dan malam itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Rencana untuk mengakhiri diam yang selama ini ia pertahankan. Acara arisan di kafe. Hari yang sudah diperkirakan akhirnya tiba. Kafe itu tampak lebih rapi dari biasanya. Setiap meja ditata dengan detail, pencahayaan diatur lebih hangat, dan area khusus telah disiapkan untuk sebuah acara, arisan yang diadakan oleh Laras bersama teman-temannya. Sejak pagi, tim sudah bergerak mengikuti arahan yang sebelumnya diberikan Sinta. Tidak ada yang tahu rencana besar di balik hari itu, kecuali Vino yang sesekali memperhatikan Sinta dari kejauhan. Sementara itu, Laras datang dengan penuh percaya diri. Ia melangkah masuk ke kafe dengan sikap yang sama seperti biasanya,
merasa tempat itu adalah pilihan terbaiknya, seolah semua yang ada di sana sesuai dengan standar yang ia banggakan. Tempat ini memang selalu pas, ucap Laras kepada teman-temannya sambil duduk di area yang sudah disiapkan. Mereka mulai berbincang, tertawa, dan menikmati suasana. Pelayanan berjalan lancar, makanan dan minuman disajikan tanpa kekurangan. Semua terlihat sempurna di mata para tamu. Di sisi lain, Sinta sudah berada di dalam kafe. Namun seperti biasanya, ia tidak langsung terlihat sebagai pusat perhatian. Ia berdiri di area yang tidak mencolok, mengenakan pakaian rapi namun sederhana, seperti seorang manajer yang sedang memastikan semuanya berjalan dengan baik. Langkahnya tenang, pandangannya terarah. Sesekali ia berbicara dengan staf, memastikan setiap detail sesuai dengan standar yang ia tetapkan. Tidak ada ekspresi tegang, tidak ada tanda bahwa hari itu berbeda dari hari lain. Padahal di dalam dirinya, semuanya sudah siap. Vino mendekat pelan. Semua sudah sesuai rencana. Sinta mengangguk. Biarkan semuanya berjalan dulu. Di meja arisan, Laras masih berbicara dengan penuh keyakinan. Sesekali ia memuji kafe itu, tanpa sadar bahwa setiap hal yang ia nikmati hari itu berasal dari kerja keras orang yang selama ini ia anggap rendah. Pelayanannya juga bagus, kata salah satu temannya. Laras tersenyum tipis. Ya, memang harus begitu kalau mau terlihat berkelas. Sinta mendengar itu dari kejauhan. Tidak ada reaksi berlebihan. Ia hanya memperhatikan, mencatat, dan menunggu. Hari itu bukan tentang emosi, bukan tentang membalas, melainkan tentang momen. Momen di mana semua yang selama ini tersembunyi akan berdiri di tempat yang sama dengan orang-orang yang pernah meremehkannya. Dan tanpa disadari oleh siapapun di meja arisan itu, mereka sedang duduk di tempat yang akan mengubah cara mereka melihat Sinta selamanya. Momen pengungkapan. Suasana arisan masih berlangsung hangat. Tawa dan percakapan ringan mengisi ruangan, seolah hari itu tidak berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Laras duduk di tengah teman-temannya, menikmati perhatian dan suasana yang ia banggakan. Di sisi lain, Sinta berdiri dalam diam. Ia memperhatikan semuanya dengan tenang. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Keputusan yang ia pikirkan selama ini telah sampai pada titik yang tidak bisa ditunda. Vino melangkah mendekat, memberi isyarat kecil bahwa waktunya sudah tiba. Sinta mengangguk pelan. Langkahnya kemudian bergerak maju, bukan lagi dari sudut ruangan, tetapi menuju pusat perhatian. Setiap langkahnya terukur, tenang, dan tanpa tergesa. Beberapa staf yang melihatnya langsung berhenti sejenak, memberi jalan tanpa diminta. Pergerakan itu mulai menarik perhatian. Suara percakapan perlahan mereda ketika Sinta berdiri tidak jauh dari meja arisan. Laras yang awalnya tidak memperhatikan, akhirnya menoleh, dan untuk sesaat terlihat heran. Sinta berdiri tegak. Bukan sebagai menantu yang selama ini diam. Bukan sebagai sosok yang terbiasa menerima hinaan. Melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memilih untuk tidak lagi bersembunyi. Saya minta waktunya sebentar, ucap Sinta dengan suara tenang, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Ruangan itu langsung hening. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan ia katakan. Tapi cara Sinta berdiri membuat semua orang mau tidak mau memperhatikannya. Sinta melanjutkan, tanpa tergesa. Terima kasih sudah memilih tempat ini untuk acara hari ini. Laras mengernyit, mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sinta menarik napas pelan, lalu berkata dengan jelas. Karena, tempat ini adalah milik saya. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa nada tinggi, tanpa emosi berlebihan. Namun dampaknya terasa seketika. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Beberapa saling berpandangan, mencoba memastikan apa yang baru saja mereka dengar. Laras terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung memiliki jawaban. Sinta tidak berhenti di situ. Ia tetap berdiri dengan tenang, pandangannya lurus ke depan. Saya yang mengelola tempat ini bersama tim saya, lanjutnya. Dan selama ini, saya memilih untuk tidak menjelaskan siapa saya sebenarnya. Keheningan semakin dalam. Semua yang selama ini dianggap pasti, tiba-tiba terasa goyah.
Sinta tidak mengangkat suara, tidak menunjukkan kemarahan. Tapi setiap kata yang ia ucapkan cukup untuk meruntuhkan semua anggapan yang pernah diarahkan padanya. Di momen itu, tidak ada lagi label, tukang cendol biasa. Yang ada hanyalah kenyataan yang berdiri di depan semua orang, tanpa bisa dihindari. Dan untuk pertama kalinya, Sinta tidak lagi berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Kejatuhan keangkuhan. Keheningan yang muncul setelah pengungkapan itu terasa berat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi percakapan ringan. Ruangan yang sebelumnya penuh suara kini dipenuhi oleh keterkejutan yang sulit disembunyikan. Semua mata tertuju pada Sinta. Namun yang paling terasa adalah perubahan di wajah Laras. Ia yang biasanya selalu percaya diri, kini terlihat kehilangan arah. Tatapannya tidak lagi tajam, melainkan penuh kebingungan. Seolah mencoba memahami bagaimana kenyataan yang selama ini ia yakini bisa runtuh dalam satu kalimat sederhana. Tempat ini, milikmu? Ucap Laras akhirnya, suaranya tidak lagi setegas biasanya. Sinta tidak menjawab dengan panjang. Ia hanya mengangguk pelan. Jawaban singkat itu justru membuat suasana semakin terasa nyata. Beberapa teman Laras mulai saling berpandangan. Mereka mengingat kembali semua ucapan yang pernah dilontarkan. Tentang standar hidup, tentang kelas, tentang siapa yang pantas dan tidak. Kini semua itu terasa berbalik arah. Salah satu dari mereka bahkan menunduk, tidak lagi berani menatap langsung ke arah Sinta. Laras sendiri terlihat seperti kehilangan pijakan. Semua kata yang biasanya mudah ia ucapkan, kini seolah tertahan di tenggorokan. Tidak ada sindiran, tidak ada kalimat merendahkan. Untuk pertama kalinya, ia berada di posisi diam. Dan diam itu bukan pilihan, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Sinta tetap berdiri dengan tenang. Tidak ada ekspresi kemenangan di wajahnya. Tidak ada kepuasan yang berlebihan. Ia hanya membiarkan kenyataan itu berbicara dengan sendirinya. Karena memang tidak perlu ada tambahan apapun. Semua sudah terlihat jelas. Tempat yang selama ini dibanggakan Laras dikelola oleh orang yang selama ini ia hina. Semua standar yang ia bangun tidak lagi memiliki arti di hadapan fakta tersebut. Keangkuhan yang dulu terasa kuat, kini runtuh tanpa suara. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran yang datang terlambat. Bahwa selama ini, Laras tidak pernah benar-benar mengenal siapa Sinta. Keputusan Sinta. Setelah suasana di kafe perlahan kembali tenang, satu hal yang tidak ikut kembali seperti semula adalah hubungan Sinta dengan Arga dan Laras. Hari itu bukan hanya tentang pengungkapan. Hari itu adalah titik akhir dari semua yang selama ini Sinta tahan. Malamnya, Sinta kembali ke rumah untuk terakhir kalinya. Rumah itu masih sama, rapi, besar, dan teratur. Tidak ada yang berubah secara fisik. Namun bagi Sinta, tempat itu sudah terasa benar-benar asing. Arga sudah menunggu. Wajahnya tidak lagi seperti biasanya. Ada kebingungan, ada penyesalan, tapi juga ada jarak yang sulit dijelaskan. Sinta, ucapnya pelan, mencoba membuka percakapan. Sinta berdiri tidak jauh darinya. Tatapannya tenang, tanpa amarah. Aku nggak akan lama, jawab Sinta singkat. Kalimat itu langsung membuat Arga terdiam. Aku nggak tahu semuanya seperti itu, lanjut Arga, mencoba menjelaskan. Kalau aku tahu. Sinta menggeleng pelan. Bukan itu masalahnya, potongnya dengan suara tetap tenang. Bukan soal kamu tahu atau enggak. Arga tidak langsung menjawab. Sinta melanjutkan, aku sudah cukup lama berada di sini. Dan aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi yang meledak. Justru ketenangan itu terasa lebih tegas dari kemarahan. Aku tidak kembali untuk menjelaskan siapa aku, kata Sinta. Aku kembali untuk mengakhiri apa yang sudah selesai. Kata-kata itu jatuh dengan pasti. Arga terlihat kehilangan arah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kalimat yang benar-benar keluar. Ini bukan tentang kafe, lanjut Sinta. Ini tentang bagaimana aku diperlakukan, dan bagaimana kamu memilih diam. Arga menunduk. Tidak ada pembelaan kali ini.
Sinta berjalan perlahan, mengambil beberapa barang yang memang masih menjadi miliknya. Tidak banyak. Tidak ada yang berlebihan. Seolah ia memang tidak pernah benar-benar membawa sesuatu ke rumah itu. Saat ia kembali berdiri di depan Arga, suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aku memilih pergi, ucap Sinta. Bukan sebagai ancaman. Bukan sebagai pelarian. Tapi sebagai keputusan yang sudah selesai dipikirkan. Aku ingin hidup di tempat yang tidak membuatku harus terus menjelaskan nilai diriku sendiri. Arga menatapnya, tapi tidak lagi mencoba menahan. Karena untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa yang hilang bukan hanya kesempatan, tetapi seseorang yang dulu memilihnya tanpa syarat. Sinta berbalik. Langkahnya tidak ragu. Ia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh kembali. Bukan karena tidak ada kenangan, tetapi karena ia sudah tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta berjalan tanpa membawa beban yang selama ini ia simpan sendiri. Akhir sebuah ilusi. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena langit lebih cerah, atau udara lebih sejuk, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sinta membuka hari tanpa beban yang selama ini menekan dirinya. Ia berdiri di depan jendela apartemen barunya, tempat yang tidak besar, tapi cukup. Tidak mewah, tapi tenang. Dan yang paling penting, tempat itu adalah pilihannya sendiri. Tidak ada suara sindiran. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada keharusan untuk membuktikan diri. Yang ada hanya dirinya. Semua yang telah ia tinggalkan kini terasa seperti bagian dari masa lalu yang jauh. Arga, Laras, rumah itu, dan semua yang pernah ia perjuangkan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi mengikatnya. Bukan karena ia melupakan, tetapi karena ia sudah memahami bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar kekurangan. Ia hanya berada di tempat yang salah. Di kafe. Kehidupan berjalan seperti biasa, bahkan lebih berkembang. Sinta tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Ia hadir sebagai pemilik, sebagai seseorang yang mengambil keputusan, dan sebagai sosok yang dihormati tanpa perlu menjelaskan apapun. Para staf melihatnya dengan cara yang sama, tetapi kini dengan pemahaman yang lebih utuh. Tidak ada perubahan sikap. Karena sejak awal mereka sudah menghargainya bukan karena status, melainkan karena siapa dirinya. Vino berdiri di sampingnya suatu sore, memperhatikan suasana kafe yang ramai. Akhirnya selesai juga, ucapnya. Sinta tersenyum tipis. Bukan selesai, hanya berubah. Vino mengangguk. Sinta menatap sekeliling. Semua yang ada di sana bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga bukti bahwa ia tidak pernah benar-benar kecil, seperti yang selama ini orang lain pikirkan. Yang berubah hanyalah siapa yang akhirnya melihatnya dengan jelas. Di tempat lain, kehidupan Arga dan Laras berjalan tanpa Sinta. Namun yang mereka tinggalkan bukan hanya seseorang, melainkan sebuah kenyataan yang datang terlambat. Bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan dari apa yang terlihat di permukaan. Sinta tidak kembali. Ia juga tidak menoleh. Karena yang ia tinggalkan bukan hanya orang-orang yang meremehkannya, tetapi juga ilusi yang selama ini menahannya. Dan di titik itu, Sinta tidak hanya memulai hidup baru. Ia akhirnya hidup sebagai dirinya sendiri, dengan martabat yang tidak lagi harus ia pertahankan di hadapan siapapun. Tamat.